Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya nangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Kita akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul ingin bertanya langsung pada narasumber, silakan. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Universitas Esa Unggul. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Irma dan Pak Haris, dari sekian banyaknya tokoh narasi kritis itu mengapa hanya Bapak Rocky Gerung yang menjadi topik utama, kayak misalkan yang selalu dijatuhkan gitu. Kenapa tidak yang lain itu juga menjadi topik gitu? Oke, sekian, makasih. Oke. Ibu Irma dulu. Siapa ini? Mau Ibu Irma? Bung Haris dulu ya. Yang kritis yang lain udah, saya udah dimasukin penjara, saya dikit lagi, tinggal Rocky belum. Nah, tanyalah sama Bu Irma sama Pak Dedi nih, partai-partai penguasa. Jangan dong, seolah-olah kita berkuasa atas hukum juga, itu juga insinuasi. Jangan gitu. Ada kecenderungan data, ada kecenderungan data. Ini kan sama kayak Rocky. Semua yang mengkritik negara dipidanakan. Enggak juga lah. Yang tidak berujung dengan masalah juga banyak. Restoratif justice juga terjadi. Kalau semua yang ngomong jahat, ya yang memfitnah Pak Jokowi atau pemerintahan masuk penjara, saya kira media sosial kita penuh orang-orang yang akan dipenjara. Saya boleh melanjutkan. Tetapi satu lagi, saya juga mau membantah gini ya. Kenapa kita mengajukan persoalan ini ke polisi? Sebenarnya lebih kepada untuk menghormati proses hukumnya. Kenapa? Terus terang, saya kan memegang rumah aspirasi relawan. Tadi kata yang mau geruduk rumah Jokowi itu udah banyak banget. Rumah Rocky Gerung. Ya, sudah banyak banget. Kita tahan-tahan, tidak boleh. Silakan. Makanya kita mengkanalisasi itu. Tapi kemudian seorang Rocky Gerung berani depan publik bilang bahwa PDIP menghalangi dia bicara. Tidak pernah ada itu merupakan perintah PDIP. Tapi kalau ada orang per orang datang ya silakan. Tapi kan dia langsung blaming. Akibatnya apa? Bendera PDI Perjuangan dibakar oleh Mas HMI. Ini kan sudah keonaran sebenarnya, gitu loh. Kalau saya mau jujur gitu. Ibu Irma dulu tadi. Lagi-lagi bukan itu, ya. Saya melihat Rocky ini, ya hanya bermain yang namanya apa istilahnya itu retorika. Hanya retorika. Retorika memuaskan sekelompok orang yang memang menjadi pasarnya dia. Tapi Om Deddy, retorika ini yang ditanya belum jawab nih, Bu Irma, silakan. Jawab dulu Adinda, anakku. Karena yang lain nggak pernah bicara, mereka mengkritik, Haris mengkritik, Bangsa Ganda mengkritik, tapi nggak pernah bicara bajingan tolol. Itu bedanya, ya. Jadi jangan tiru ya, itu aja. Bung Ferry. Saya pikir saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Satu, bahwa pemerintah sedang menggalakkan konsep restoratif justice yang seringkali digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, lupa tuh konsep restoratif justice. Banyak banget. Pakai dong untuk Bang Haris, Bang Rocky. Polisi, saya kan bukan polisi. Nah, ya itu, jangan kemudian dipancing orang untuk melaporkan hal-hal ini. Ada sejumlah itu satu. Ada sejumlah variabel. Ada sejumlah variabel kontradiktif yang membuat non litigasi penyelesaian non peradilan itu gak jalan. Faktor pelapornya, Pak Luhut misalnya yang seperti itu. Ya kan. Lalu proses mediasi SKB 3 menteri yang dari Menko, aplikasinya di polisi juga menurut saya nggak jelas. Jadi ada faktor-faktor yang nggak jalan, yang politis dan non teknis. Nah, misalnya terbaliknya Bima di Lampung dan adik yang SMP yang di Riau yang protes lewat sosmed. Tapi karena banyak dukungan dan dia tokohnya innocent, maka diselesaikan dengan cara non litigasi atau restoratif justice tapi yang non formal. Jadi nggak ada banyak standar juga, nggak ada standar juga, tapi ada beberapa kasus. Tapi memang kasus-kasus yang muatannya ada high call menyerang pada pejabat-pejabat tinggi, saya bisa bilang nggak ada ampun.
Begini, kalau Lupa restoratif restoran. justice itu ketika konflik antar person, misalnya Anda dengan Pak Luhut, itu sebaiknya memang restoratif justice. Itu yang ada di SKB 3 Menteri yang Harus jadi saksi ahli itu nih. saya yang bikin draftnya waktu itu ya, yang Iya. tanda tangan Berarti ahli. Bapak tanggung jawab. Restoratif justice ya. Termasuk Memang seperti kasus itu. Rocky. Kalau berbeda. Jadi yang untuk konflik antar person ya, tapi kalau sudah memprovokasi masyarakat, memunculkan tadi misalnya masyarakat kemarahan karena Ya, kalau ini kan Rocky itu undang-undang tidak ITE, hanya melanggar ini etika undang-undang tapi ITE. melanggar adab. Standar Dia udah ganda. di luar adab. Ketika menyebut seperti itu sudah di luar adab. Nah, ini memunculkan kemarahan. Nah, yang seperti itu termasuk yang katakanlah provokasi terhadap konflik-konflik suku, agama, ras antar golongan, itu tidak ada restoratif mau justice. Ya, Bang Ferry, singkat. Jadi itu. Saya- Tapi kalau saya- konfliknya Bergantian, person dengan person, Saya akan itu mulai si A. kembali Itu. dengan pilihan kata-kata Bang Deddy di awal. Langsung ke poinnya, Bung Siapa Ferry. itu Rocky? Saya setuju. Rocky hanya warga negara biasa. Apa yang ditakutkan dari Rocky? Kata-katanya yang sesuai dengan hati nurani orang. Itu yang menakutkan pemerintah, bahwa kebenaran kata-kata yang disetujui orang bukan itu. kebenaran kata-katanya Tunggu dulu, Bang. dipersoalkan. Dan harus Kritik dia diingat, tentang Omnibus Law hanya tidak pernah negara dipersoalkan, otoriter Pak. yang takut dengan kata-kata orang. Apalagi orang yang hanya bernama ini Rocky lucu Gerung. ya, ini Anda lucu. negara biasa. Konteksnya Kok seolah-olah Anda juga akademisi, tidak perlu takut. seolah-olah menjustifikasi Bung Syaganda, Bung Syaganda. Tidak Baik, bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya satu aja. Singkat, singkat. Saya mau Singkat. tanya, Saya. apakah Singkat. di antara laporan itu ada yang memprotes kritik dia terhadap Omnibus Law? Nggak ada. Yang dipersoalkan orang adalah kata-katanya yang dianggap menghina, yang dianggap menimbulkan kebencian. Oke, sampai di sana, Itu yang Bung Syaganda. dipersoalkan. Kuasanya Jadi tidak enggak. perlu khawatir. Bergantian Bukan itu Bapak, dipersoalkan. Bung Syaganda. Undangnya, klarifikasi saja. Bung Syaganda, Saya singkat. nanti Bung Syaganda. buktikan Giliran Anda kalau sekarang. omongan Rocky itu Bergantian, apa. Bapak. itu dibuktikan. Bung Ferry ditahan. Negara. Kalau omongan Rocky salah, buktikan. Negara tidak punya data. Bung Syaganda silakan, Bung Syaganda singkat. Bung Deddy, Bung Ferry, Bapak Ibu Saya ditahan dulu. saya mau meyakinkan rakyat Indonesia Bang ya. Deddy. Dia ngomong dungu. Ya tidak pernah selama dilaporkan, Pak. Anda semua percaya Sampai pada sana. Rocky Gerung, maka bangsa ini akan berubah. Rocky Gerung adalah tokoh perubahan abad ini. Percaya sama saya. Ibu Irma singkat. Jadi saya ya, Demokrasi sebentar, itu Prof, tidak sebentar, hanya Prof. Saya dulu. Habis ini saya. Gini. Singkat, Bang. Saya menjadi agak geli, agak-agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat bicara saya. hukum, bicara Waduh, ini demokrasi, bicara Bang. hukum. Ini bicara hukum, bukan bicara sahabat. Saya Bicara sahabat ini itu. karena orang yang bisa keluar Nggak dari bisa. kata-kata kotor Nggak adalah bisa. ketika akal sehatnya mati. Nggak. Jadi ini sama sekali bukan Ini- akal sehat. ini Orang indeks yang mengeluarkan demokrasi kita. kata-kata kotor Indeks adalah demokrasi ketika kita. emosi menguasai otak. Oke, Indeks kalau bicara demokrasi. soal akal sehat Bapak Ibu sekalian, kita harus Indeks sudah demokrasi. Ditahan dulu, Bapak Ibu, ditahan dulu, Bapak Ibu. Ya. Baik. Bela sahabat. Kita tidak bermaksud untuk membuka kritik, tapi selama ada bukti, selama ada dasar, silakan disampaikan. Hanya di catatan demokrasi, kami akan segera kembali pemirsa.